Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Regresi Dua Variabel dengan Masalah Estimasi. Saya Nikmatil Ahini Sakuro NIM 190502088 sebagai pemateri pertama. Saya Julia Damayanti dengan NIM 190502066 sebagai pemateri kedua. Saya Tia Alfiani dengan NIM 190502052 sebagai pemateri ketiga. Saya Nudiana Hilalia NIM 190502056 sebagai pemateri keempat. Oke, stay tune. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama atas nama Nikmatil Ahini Sakuro. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai metode ordinary least square. Sebelum masuk dalam materi tersebut, alangkah baiknya saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai bentuk model dari metode ordinary least square ini. Model ordinary least square merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Metode ordinary least square akan menghasilkan estimasi yang terbaik dibandingkan dengan metode lain jika semua asumsi klasik terpenuhi. Model regresi dengan dua variabel umumnya dituliskan dengan simbol berbeda berdasarkan sumber data yang digunakan. Fungsi regresi yang menggunakan data populasi FRP umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dalam huruf besar, yang dimana sebagai berikut. Sedangkan fungsi regresi yang menggunakan data sampel FRS umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dengan huruf kecil, seperti contoh sebagai berikut. Keterangannya yaitu A besar atau A kecil merupakan konstanta atau intercept, B besar atau B kecil merupakan koefisien regresi yang juga menggambarkan tingkat elastisitas variabel independen, yang Y merupakan variabel dependen dan X merupakan variabel independen. Kita masuk ke materi. Metode kuadrat terkecil biasa atau metode ordinary least square (OLS). Perhitungan konstanta atau A dan koefisien regresi atau B dalam suatu fungsi regresi linier sederhana dengan metode OLS dapat dilakukan dengan rumus-rumus sebagai berikut. Sudah jelas? Baik, saya akan jelaskan mengenai rumus tersebut, yaitu jika dengan rumus itu, maka langkah awal yang kita lakukan adalah mengadakan perhitungan dan pengembangan data atau menentukan nilai X1 pangkat 2 dan Y2 dan X kali Y agar sesuai dengan komponen rumus dan diaplikasikan ke dalam rumus. Nilai A dan B baru dapat dikatakan valid atau tidak bisa apabila telah memenuhi beberapa asumsi yang terkenal dengan sebuah asumsi klasik. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi oleh OLS ada 3 asumsi, yaitu asumsi nilai harapan bersyarat, yaitu conditional expense value dari EI dengan syarat X sebesar XI mempunyai nilai 0. Yang kedua, kovarian EI dan EJ mempunyai nilai 0. Nilai 0 dalam asumsi ini menjelaskan bahwa antara EI dan EJ tidak ada korelasi serial atau tidak berkorelasi atau autocorrelation. Yang ketiga, varian EI dan EJ sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Prinsip-prinsip metode OLS. Yang pertama, analisis dilakukan dengan regresi atau analisis untuk menentukan hubungan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi sendiri akan menghitung nilai A, B, dan E atau error, dan karena itu dilakukan dengan cara matematis. Yang kedua, hasil regresi akan menghasilkan garis regresi
Garis regresi ini merupakan representasi dari bentuk arah data yang diteliti. Garis regresi disimpulkan dengan Y atau bisa dibaca Y topi atau Y cup yang berfungsi sebagai Y perkiraan, sedangkan data disimbolkan dengan Y saja. Yang selanjutnya, menguji signifikasi parameter penduga. Pengujian signifikasi variabel X dan dalam mempengaruhi Y dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pengaruh secara individual dan pengaruh secara bersama-sama. Pengujian signifikasi secara individual yang pertama kali dikembangkan oleh R.A. Fisher dengan alat ujinya menggunakan perbandingan nilai statistik T dengan nilai T tabel. Sedangkan pengujian secara bersama-sama menggunakan alat uji perbandingan nilai F. Oleh karena itu, disebut sebagai uji signifikasi secara individual, sedangkan pengujian signifikasi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas yang diuji bersama-sama dalam pengujian Y, maka alat ujinya adalah menggunakan uji F. Sebagai perbandingan antara pengujian uji T dan uji F dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian dari saya sebagai pemateri pertama, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Julia Damayanti. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dengan model regresi linear klasik atau yang disingkat dengan MRLK, di mana model ini membuat asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, model regresi berbentuk linear dari segi parameternya. Model ini dapat berbentuk linear ataupun tak linear dari segi variabelnya. Dalam hal ini, jenis model regresinya adalah Y1 sama dengan B1 plus B2 kali XI plus UI. Yang kedua, variabel penjelas X tidak berkorelasi dengan faktor gangguan acak U. Akan tetapi, jika variabel X itu bersifat non-stochastik, analisis regresi yang sedang kita bahas ini adalah analisis regresi bersyarat, di mana syaratnya adalah nilai X yang tertentu. Pada intinya, kita mengasumsikan bahwa X bersifat non-stochastik. Yang ketiga, dengan nilai XI yang tertentu, nilai rata-rata atau nilai harapan dari faktor gangguan acak U adalah 0. Faktor ini mewakili semua faktor yang tidak dimasukkan secara spesifik ke dalam model. Asumsi yang pertama menyatakan bahwa faktor-faktor lain itu tidak berkorelasi dengan X. Oleh karena itu, dengan nilai XI tertentu, nilai rata-rata dari faktor-faktor lain itu adalah 0. Perhatikan bahwa asumsi pada poin yang kedua hanya menyatakan bahwa X dan U tidak berkorelasi. Pada asumsi yang ketiga ini menambahkan bahwa bukan hanya X dan U yang tidak berkorelasi, melainkan juga bahwa untuk nilai X tertentu, rata-rata dari U adalah 0. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar seperti ini. Selanjutnya, yang keempat, varians dari masing-masing U adalah konstan atau homoskedastis. Secara geometris, asumsi ini adalah sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar seperti ini. Asumsi ini semata-mata menyatakan bahwa distribusi bersyarat dari tiap populasi Y yang sesuai dengan nilai X tertentu mempunyai varians yang sama. Dalam hal ini, masing-masing Y tersebar di sekitar nilai rata-ratanya dengan varians yang sama. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita memiliki kasus heteroskedastisitas atau varians tak sama yang dilukiskan pada gambar seperti ini. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar tersebut, varians dari tiap populasi Y berbeda, yang berlawanan dengan gambar yang ini, di mana tiap populasi Y mempunyai varians yang sama.
MRLK mengasumsikan bahwa varians U adalah seperti yang diperlihatkan dalam gambar yang ini. Yang kelima, tidak ada korelasi di antara dua faktor kesalahan acak. Asumsi ini menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Yang terakhir, model regresi ditentukan secara tepat. Sebagai alternatif, tidak ada bias spesifikasi atau kesalahan spesifikasi pada model yang digunakan dalam analisis empiris. Sekian, terima kasih. Saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang standar error estimasi. Standar error estimasi adalah standar devisi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dan Y prediksi. Disimbolkan dengan SYX meskipun metode kuadrat terkecil OLS menghasilkan garis estimasi dengan jumlah variasi minimum, kecuali jika koefisien determinasi R2 sama dengan 1. Persamaan regresi bukanlah prediktor yang sempurna seperti gambar berikut. Variabilitas di sekitar garis regresi ditunjukkan pada gambar yang telah ditampilkan, yang menyajikan scatter plot dan garis regresi untuk data penjualan motor. Kita dapat melihat dari gambar itu bahwa beberapa nilai berada di atas garis regresi dan nilai lainnya berada di bawah garis regresi. Pada contoh tersebut, kesalahan standar estimasi standar error sama dengan 0,158 unit, seperti output Excel di bawah ini. Bila kita hitung secara manual, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Bila kita hitung menggunakan rumus seperti itu, hasilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan perhitungan yang dilakukan komputer. Sama seperti standar devisi mengukur variabilitas di sekitar rata-rata, kesalahan standar estimasi mengukur variabilitas di sekitar garis estimasi. Kesalahan standar estimasi akan sangat penting untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan secara statistik antara variabel X dan Y atau UGT. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi terakhir tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi sering disebut sebagai kecocokan regresi atau goodness of fit of regression jika residual kecil karena sebetulnya didasarkan dari kesalahan atau error. Koefisien ini dilambangkan dengan R kuadrat, yaitu satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap varians variabel dependen dengan 0 lebih kecil dari R kuadrat lebih kecil dari 1. Besaran ini sering disebut ukuran ketetapan model. Semakin mendekati 1 berarti model yang dibangun sedemikian dapat menggambarkan hubungan antara dua variabel atau bebas dan tak bebas. Ukuran ini juga menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh terhadap variabel tak bebas. Sedangkan 1 sampai R kuadrat menunjukkan dengan sisa dari variabel bebas yang tidak dimasukkan dalam model. Dalam regresi sederhana, koefisien determinasi dinyatakan berhubungan erat dengan koefisien sebagai berikut. Di mana R adalah koefisien korelasi sederhana. Model regresi kadangkala tidak dimasukkan intercept atau garis regresi linear melakukan titik nol. Namun pada umumnya menggunakan intercept atau tidak melalui titik asal, sehingga R kuadrat atau berdasarkan pada persamaan 3.6 diketahui 0 lebih besar sama dengan JKS per JKT lebih kecil sama dengan 1, sehingga 0 lebih kecil sama dengan R kuadrat lebih kecil sama dengan 1.